Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Elda Ferdiana Sari, dengan NIM 17050974006, Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai antena. Jadi, konsep antena sendiri, yang pertama yakni antena merupakan komponen penting dan menentukan dalam propagasi gelombang. Propagasi di sini maksudnya yaitu rambatan gelombang microwave melalui udara dari antena memancar ke antena penerima yang jaraknya bisa mencapai ribuan kilometer. Lalu yang kedua, antena bertugas untuk merubah sinyal radio yang melewati konduktor menjadi gelombang elektromagnetik di udara lepas dan sebaliknya. Yang ketiga, penggunaan antena harus sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama, arah sebarannya atau fokus. Yang kedua, besar kecilnya penguatan atau power, yaitu gain. Yang ketiga yaitu polarisasi. Jadi polarisasi itu merupakan peristiwa perubahan arah getar gelombang cahaya yang akan menjadi satu arah getarnya. Jadi di sini polarisasi itu ibarat arah rambat gelombangnya. Nah, di sini ada gambar, ya ini perumpamaan konsep antena sendiri. Jadi gelombang yang transmitter ini nanti disalurkan melalui antena itu akan disalurkan ke antena yang sini memancarkan radio wave gelombang lalu diterima oleh receiver. Jadi ini sebagai mediumnya untuk memancarkan sebuah gelombang. Ini saja. Nah, di sini ada polarisasi antena. Saat tegangan elektrik bergerak naik atau turun melalui sebuah konduktor, akan terjadi gelombang elektromagnetik dengan sudut arah yang konstan atau yang tetap pada konduktor. Yang kedua, gelombang dapat bergerak naik dan turun atau menyamping tergantung pada posisi antena. Jadi, naik dan turunnya si polarisasi ini tergantung posisi antena. Nah, di sini ada 3 polarisasi, yaitu polarisasi secara vertikal, horizontal, lalu ada sirkuler polarisasi. Nah, di sini juga ada polarisasi terfilter. Jadi polarisasinya ini, arah rambatnya ini ada sekat yang memfilternya. Nah, di sini ada 3 warna, yaitu biru, hijau, dan merah. Sesuai dengan ini, kalau biru yaitu sirkular polaris, yang hijau itu horizontal, yang merah vertikal. Nah, di sini ternyata yang mampu melewati sekat ini yaitu yang horizontal. Dia akan menuju ke sekat selanjutnya dan mengalir terus arah rambatnya. Lalu di sini ada antena directionality, yaitu omnidirectional atau segala arah. Directional sendiri itu terfokus pada arah tertentu. Nah, antena directionality ini ada 4, yaitu sektoral, Yagi, Girth, solid disk. Biasanya grid dan disk ini saling berhubungan. Lalu yang ketiga, arah fokus antena menentukan besar kecilnya penguatan atau power antena. Nah, di sini ada omni antena. Bentuk antena paling sederhana yaitu dipole antena atau hanya berupa sebatang kawat. Omnidirectional adalah pengembangan dipole antena namun menggunakan perhitungan resonansi 1/4 lambda. Power terbesar dari antena omni berkisar antara 15 dBi hingga 18 dBi. Nah, di sini ada omni antena berupa vertikal dan horizontal. Nah, konsep omni antena ini juga bisa mempunyai pola radiasi menyebar ke segala arah sama rata, sehingga antena ini itu cocok dipakai pada antena access point dan bisa dipakai untuk menyambung beberapa antena direksional di outdoor, point to multipoint, komunikasi sistem termasuk koneksi telepon seluler HP dan siaran televisi. Antena omni antena ini juga memiliki sifat umum radiasi atau pancaran sinyal 360 derajat yang tegak lurus ke atas. Jadi ini tuh bisa dipakai untuk koneksi P2PM atau point to multipoint atau satu titik ke banyak titik yang ada di sekitar area pemancar. Nah, kalau directional antena sendiri yaitu jenis antena yang tidak memberikan area coverage 360 derajat atau lebih fokus. Lalu ada 2 prinsip pembuatan directional antena. Yang kedua, pengembangan dari dipole antena dengan menambahkan reflektor seperti antena grid, disk, dan antena sektoral. Lalu pembuatan model plat dengan perhitungan 1/4 lambda seperti antena patch. Lalu semakin besar gain atau semakin besar power akan semakin sempit area cakupannya dan begitu pun sebaliknya. Nah, di sini ada prinsip grid dan disk antena.
Grid atau disk antena dibuat dengan prinsip refleksi, lalu sinyal yang datang secara lurus akan dipantulkan terpusat di satu titik. Nah, ini contohnya grid antena. Jadi untuk grid antena posisi horizontal itu kelebihannya adalah tembakannya luas, besar membuatnya tidak susah untuk melakukan pointing. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya itu yaitu mudah sekali terkena intervensi dan jarak jangkaunya kurang jauh. Untuk area vertikal, kelebihannya yaitu jangkauan tembakannya itu yang cukup jauh, bisa lebih jauh daripada posisi yang horizontal. Dan kekurangannya, tembakannya sangat kecil tapi luas, sehingga ketika melakukan pointing harus benar-benar pas dan membutuhkan kesabaran yang tinggi. Nah, ini dish antena, hampir sama konsepnya dengan grid. Lalu di sini ada sektoral antena. Jadi sektoral antena ini hampir mirip dengan antena omnidireksional yang dapat dipakai untuk akses point to serve atau a point to multipoint. Pada beberapa antena sektoral dibuat tegak lurus dan ada juga yang dibuat horizontal. Antena sektoral itu mempunyai power yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan antena omnidireksional yang sekitar 10 hingga 19 dBi. Dan bekerja pada jarak area cakupannya itu 6 hingga 8 km. Sudut pancaran antena ini yaitu 40 hingga 180 derajat dan pada tingkat ketinggian pemasangan harus diperhatikan juga biar tidak terdapat kerugian dalam proses penanganan sinyal. Untuk fungsi sektoral antena sendiri yaitu untuk memperkuat sinyal yang lemah, lalu untuk memberikan pelayanan di area dalam jarak 6 hingga 8 km. Untuk pola radiasinya, secara umum dari antena lebih banyak ke depan antena dan hanya sedikit radiasi di bagian belakang antena sektoral. Untuk polarisasi antena sektoral sendiri itu yang horizontal, sudutnya yaitu sebesar 120 derajat. Jika yang vertikal, sudutnya hanya sebesar 32 derajat. Namun karena antena ini bisa diubah kemiringannya, sehingga bisa mengcover daerah yang ada di bawahnya dan tidak terdapat blank spot. Jadi contoh penerapannya itu seperti radio microwave, penempatan sinyal dalam sebuah tabung dan dikeluarkan lewat slot-slotnya sehingga mempunyai tingkat efisiensi yang sangat tinggi dan bisa menghasilkan sinyal yang sangat bagus. Jadi itu saja penjelasan singkat mengenai antena, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.